Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semuanya. Wah, senang sekali rasanya pagi hari ini ya. Pakai baju hijau-hijau botol. Iya, ini emang hijau botol ya? Hijau apa jadinya? Hijau botol loh ini. Hijau gelas gitu nggak ada ya? Nggak ada, hijau botol Mesti ya. banget bilangnya botol ya. Oke, balik lagi bersama dengan saya Muhammad Budi Hasan. Dan saya Putri Zain. Di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Baik, seperti biasa pemirsa ya, Yes. setiap hari Rabu kita akan membahas seputar kesehatan. Dan tentunya kali ini kita akan ngebahas apa sih Putri? Apa ya kira-kira ya Budi? Tapi sebelum kita bahas itu, Kenapa? nah aku mau cerita dulu boleh nggak sih ya? Sama Noe boleh nggak? Dia kasihan lo sendiri. Oh iya, sini. Noe. Aku lagi enak ngeliatin lampu baru. Kalau di rumah nggak punya kayak gitu ya lampunya? Oh iya. Kami kecil-kecil. Oh iya sih. Udah kecil-kecil. Ya, sesuai sih dengan Udah tabungannya kan masih kecil ya. Oke, aku mau cerita loh. Iya. Aku tuh seneng banget nih Kenapa? minggu ini. Apa tuh? Karena weekend ini aku bakalan pergi jalan-jalan sama teman aku. Oh iya? Mungkin jadi tabungan aku dia aja nggak ada. Nggak mungkin dia aja Nggak mungkin. pinjam. Iya. Wah. Kemana-mana pinjol. Bisa nggak sih nggak usah di-speed? Ini live loh. Ini gimmick loh. Oh iya, ini dia kan sebenarnya gimmick. Oh iya. dia sebenarnya nggak punya kawan. Jahat banget sih kalian. Terus kenapa nih? Iya, jadi kan mau pergi? pergi jalan-jalan sama satu in the gang lah gitu. Oh, iya. Iya. Nah, dan ini tuh liburan kami yang pertama lah bisa ngumpul semua gitu. Nah, tadinya kan kayak cuman berdua, bertiga doang. Ini kami ada berlapan. Berdelapan nih, mau kemana? Mau pergi ke suatu pantai gitu. Dan aku udah beli perlengkapan sunscreen dan sebagainya. Alah lah, mau ke pantai Cermin aja juga. Bukan, paling juga panti asuhan nanti bagi-bagi sembako. Ya ampun. Bagus loh. Kalau Iya, kesana kan- bagus kayak gitu. Iya, ya udah. Cuman kan kalau kita ke panti asuhan itu nggak usah dibilang. Oh iya. Itu kan jadi Iya, iya. amal. Iya, Masya siap. Allah. Tapi sebenarnya aku ada sedihnya Apa itu? juga sih. Kenapa? Ternyata usut belum juga Belum. cerita. Ternyata di antara kawan aku itu Kenapa Budi? ada yang sakit. Budi ini kayak pembawa gosip ya. Iya. Ada Bukan yang- kayak memberitakan apa gitu ya. Nah, jadi Terus aku ada kayak yang punya sakit. kekhawatiran kawanku tuh ada yang sakit dan kata temen aku dia itu sakit yang minum obat 6 bulan. Kalian tahu Oh, kan kalau pil- udah sakit minum obat 6 bulan itu apa gitu. Oh, pil KB. Bukan. Jadi mana? Oh, iya tahu. Jadi aku tanya dong, kan kita mau pergi nih, dia Benar. udah sembuh belum, udah sehat belum? Nah ternyata belum, Bud. Bahkan dia iya. obatnya ngulang. Ngulang lagi. Iya, Tapi berarti itu kan nggak kira-kira tuntas. penyakitnya menular nggak? Ya kan kalau udah minum obat 6 bulan bulan? itu kan identik dengan penyakit TBC gitu. Oh iya. Tapi kenapa dia bisa ulang waktu ujian dia nggak masuk? Nah bisa jadi. Bisa jadi Bukan, dia Nono, nggak ya. di kelas. Artinya dia nggak Iya. minum obat secara ini Oh, aktif. aktif Di ya. belakang dia berhenti. Iya. Nggak tuntas obatnya. Itu kan nggak boleh absen minum obatnya. Harus Oh, iya. memang rutin ya. Kalau nggak Walaupun ngulang dia lagi. udah ngerasa kayak lebih enakan gitu ya tetap harus minum, diselesaikan Oh, obatnya sampai 6 bulan gitu. Oh, seperti Jadi aku itu. tuh bingung, ini gimana ya? Kan dia obatnya ngulang tuh. Kan kita juga butuh ini ya kan, penjagaan diri Iya, takut benar-benar. tertular. Oh selama ini dirinya dijaga? Iya dong. Oh iya, Kayak Bud. gitu. Tapi sebelum Budi udah pernah jumpa sama temannya Budi itu? Ya kan udah lama nggak ketemu, ini baru mau ketemu. Oh, kan gitu iya. kan. Kami Ya, kemarin nggak itu datang nggak waktu pas jadi lihat lagi dia nih, ya. aja. Pas dia sakit yang pertama kayak itu kan. Dia ini mau ikut, jadi aku tuh ketakut kayak, aduh ini gimana ya gitu. Nah, Ih, kan agak- kita nggak mungkin kan, kamu udah ada di rumah aja. Iya, iya. sehatin Iya dulu. sih. Kan dia juga Kasian pengen ya. refreshing Kan gitu pengen ya jalan-jalan juga. Itu gimana lo coba? Ya kan? Atau mungkin cuman alasan dia aja tuh mungkin. Dia Apa? tuh Biar apa? ngulang, biar dia nggak jumpa Budi. Ya kan? Mana tahu. Apaan sih Noe? Iya. Nah, tapi coba nanti kita tanya sama dokter kita. Nah, Oh, karena iya. kali ini tuh kita akan ngebahas terkait dengan paru-paru. Oh iya, oh Iya. ada ininya Ini- dengan Apa? yang penyakit tadi. Iya, Paru-paru. kan TBC kan penyakitnya di paru, tapi bisa juga sih ada juga di tulang, di yang lainnya. Tapi yang kali ini tentang TBC, TBC tapi di yang untuk iya yang di paru dan ini untuk yang resisten obat. Oh, Oh, gitu. gitu. Cocok dong Budi. Makanya itu Kenapa kita itu? tanya ya. Oh iya, hari ini temennya. dokternya itu. Iya, Oh, hari ini dokternya spesialis paru spesialis konsultan. paru. Oh, Oke, begitu. nah mungkin banyak sekali pertanyaan nih ya dari kita berdua dan mungkin pemirsa yang ada di rumah nih. Langsung aja kita hadirkan dokternya Budi. Oh iya, ya iya. kan? Tapi sebelumnya tema kita kali ini adalah infeksi tuberkulosis yang gak kebal obat. Serem gak ya?
Gimana tadi? Coba Budi ulangi. Serem nggak ya? Coba Noe yang baca sendiri ya. Iya. Infeksi tuberkulosis yang nggak kebal obat. Serem nggak ya? Gitu kan? Serem nggak ya? Tadi Budi, serem nggak ya? Harus ada nadanya loh gitu. Ini saya mantan penyanyi kan harus kayak gitu. Wae ya. Aku udah penasaran nih sama yang kayak gini. Karena kemarin kawan aku juga ada yang kena TBC. Oh iya? Iya, jadi mau tanya. Memang udah sembuh. Udah sembuh. Udah sembuh. Berarti dia udah ini ya. Iya, mana rajin tahu- minum obat. Iya, dan rajin minum sesuai. obat. Tapi kan kita harus bertanya lagi kan. Apakah itu nanti bisa ngulang Menularkan lagi? kembali Iya, atau bisa terinfeksi kembali ya? Pas ya dokternya kan, Bud? Pas dokternya. Aku mau nanya nanti. Oke, langsung aja kita undang. Ini dia Dr. Hapsa MKet Paru, spesialis paru konsultan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, kayak undangan kita ya. Silakan dokter, boleh ke tengah. Oh ya dokter ya. Iya, apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat dokter. Ini kalau dokternya ceria kayak gini, ini pasien pada sembuh ya. Iya, langsung sembuh ya. Dok, ini gimana nih dok? Saya kan mau pergi liburan kan dok. Nah, tapi teman saya ada yang Kok saya nggak diajak ya? Sama. mau. Kita aja Dok, kami aja yang tiap hari jumpa dia nggak diajak. Iya, saya juga nggak diajak loh Iya. masaan. Nah itu dok. Nah, Terus? teman saya itu ada yang sakit, dia minum obat 6 bulan. Iya. Kita kan pasti indikasinya TBC ya dok Oh, ya. Kemudian dok, ternyata saya tanya udah sembuh belum? Katanya dia ngulang dok. Itu gimana itu dok? Jangan-jangan dia udah kena kebal obat nggak ya? Nah, itu takut kan dok? Iya, Jadi kan? saya mendingan ikut atau enggak dok? Mendingan gak usah ikut dulu Nggak deh. usah ikut dulu. Pastikan dulu dia emang kebal obat atau gimana. Tapi kalau dia sudah 6 bulan makan obat dan itu sudah tidak menularkan lagi. Oke, tapi Kalau ini memang itu ngulang. TB yang sensitif obat Iya. ya. Tapi kalau yang resisten juga kita harus pastikan dengan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Oh, berarti ada pemeriksaan lanjutannya ya, Dok, ya? ada. Nanti kita harus memang harus pastikan dulu dia yang sensitif atau yang resisten. Lalu habis itu kalau yang sudah sensitif 6 bulan oke-oke aja. Dia habis itu di 2 minggu pertama minum obat juga sudah kumannya sudah lemah gitu. Nah, tetapi harus minum obat panjang tetap di 6 bulan Di 6 supaya benar-benar kumannya Ada tuntas. jangkanya ya? Harus ya ada jangka. Oke. Tapi sebelumnya kita memang berdiri Iya, seperti itu setengah dulu. dua. Satu jam setengah ini berdiri Sampai terus. setengah 12. Ya, duduk aja Iya, ya. duduk. Kami Oke, tadi dokter, langsung duduk penasaran dulu. loh, Oh, Putri. iya. Noe. Balik ya. Guys, silakan silakan, dokter. Silakan. Itu tadi karena aku kan juga pengen konfirmasi ke teman-teman Iya. kan ini udah Hamin 3 kan. Soalnya Budi udah pengen banget liburan ya. Iya, Jadi Mau kemana? Ke mana liburannya? Ke Ke Bali? suatu pantai lah, ala dok paling ke Tembus. Nggak Di Tembung jauh-jauh. nggak ada pantai. Oke. Nah, dokter sebelumnya selamat datang di Kopi Pagi ya, Dok Selamat ya. datang, Kita senang dokter. banget akhirnya bisa ketemu dengan Dokter Hapsa ya. Oke. Dokter biasa di Kopi Pagi menyuguhkan kopi. Dokter minum kopi? Boleh, Boleh. tapi saya lagi diet. jadi Jadi gulanya dikit aja ya. Oh, gulanya dikit aja, baik. Bang Cakil. Selamat pagi Bang Cakil. Iya. Pagi Kak Putri. Selalu ya Bang Cakil. Iya. Dokter. Iya. Copet, cowok peta-peta. Iya. Banyak hiasan di sini ya. Ada tukang copet tadi. Ada tukang apa tadi tuh? Ini lengkong. Lengkong. Warna hijau. Hijau gitu. Iya, iya, iya. Iya. Memang di sini penuh warna, Dokter. Oh, iya, iya. Ya, oke. Silakan Silakan, Bang Bang Cakil Cakil. disuguhkan Dokter mau yang minum paling kopi best seller. apa dok? Kita ada americano, ada latte, ada cappuccino, ada long black, ada espresso. Oke. Saya nampaknya nggak lekong dingin juga lagi. Bandre nggak ada, Dokter. Bandrek nggak ada ya? Iya, sepertinya americano aja deh. Americano dok. Oke dok. Oke, makasih. Tadi catatannya gulanya sedikit aja, Dok. Iya, ya? boleh. Gulanya sedikit aja. Lagi diet ya dok. Iya. Biasa. Kalau saya seperti biasa, saya nggak pakai gula ya, Bang Cakil. Jadi pakai apa? Pakai cinta. Kalau cinta itu ada orang spesial aja ya. Oh gitu. Takut ya sama Bang Cakil. Putri biasa Bang Cakil. Biasa. Oke Iya. kak. Ditunggu Oke, ya. makasih, Ditunggu Bang dok ya. Cakil. Bang Cakil. Nah, sembari Bang Cakil buatin kopi kita akan ngobrol balik ya dokter Oke. ya. Oke. Nah, tentunya bagi pemirsa nantinya ingin bertanya, pemirsa juga bisa hubungi kita di 0811 6100 386 atau bagi pemirsa yang saat ini menyaksikan lewat live streaming TVRI Sumatera Utara, pemirsa bisa bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita. Oke, balik lagi. Jadi case tadi itu dok, jadi saya mendingan nggak usah ikut dulu ya dok ya. Belum, jangan dulu deh. Pastikan dulu temennya. Karena tuh gampang banget penularannya dari dia
batuk, bicara lama sambil nyanyi lagi. Waduh, udah Iya. berapa banyak tuh kuman-kuman yang bisa berterbangan. Benar, karena Terus kan kalau kita liburan kan pasti kan minumnya kadang kan digantian gitu Iya, ya. Dok. itu sih nggak masalah, Oh, itu nggak masalah ya, Dok? nggak masalah. Oh, iya, Dok. Kalau dengan salaman, pelukan, satu piring nggak ada masalah. nggak ada masalah. Yang pasti jangan dia batuk atau bersin lagi atau dia sambil nyanyi-nyanyi sambil batuk-batuk lagi, bahaya. Itu sih yang Nyanyi-nyanyi bahaya. habis itu mic-nya dikeserahkan ke kita lagi ya kan. Bergilir lagi nyanyinya, ganti-gantian. Iya. Tapi Dok, kalau misalnya dari minum, tempat makan itu memang tidak Nggak ada ada. penularan? Tidak penularan. Enggak, selagi masih dicuci dengan bersih ya, insya Allah nggak ada masalah. Oh gitu, berarti emang penularannya hanya lewat droplet aja ya, Dok Iya, ya, dari benar. ini ya, batuk ya Dok ya. Iya. Oke, nah tapi ngomongin masalah TBC ini ya Dok ya. Nah sebenarnya gimana sih Dok gambaran kasus TBC TBC itu di Indonesia ya dan juga di Sumatera Utara? Karena dulu waktu saya kuliah Dok ya, itu kan kita TBC itu kalau tingkat dunia itu kita nomor 3 ya kan. Iya. Nah apakah sekarang sudah menurun atau malah naik ini Dok? Oh, kita naik peringkat nampaknya. peringkat? Ini Iya. naik kelas ya, Kelas Dok? ya, Dok. Jadi kita tuh awalnya tuh peringkat ketiga kan dari dunia tuh. Yang pertama itu India, yang kedua Cina, lalu kita. Sekarang tuh kita selamat ya, kita naik kelas, Kita satu naik kelas, posisi, jadi ranking 2. Ranking 2 Dok? Iya. Oke, jadi setelah India ya Dok ya? Iya, India, Indonesia, baru Cina. Iya, Cina ternyata udah bisa menekan ya. Walaupun dia masyarakatnya banyak, penduduknya banyak, tapi sudah mulai bagus mungkin ya populasinya, edukasinya, kesadaran masyarakatnya, sehingga bisa menekan. Karena memang kalau TBC ini sendiri sangat gampang sekali menularkan. Oke. Menularkannya gampang, pengobatannya gampang nggak? Sebenarnya gampang-gampang sulit ya kita ya. Sebenarnya kalau pasien itu konsisten aja minum obat yang teratur, tetap berkonsultasi ke dokternya, bila ada efek samping dalam minum obat, insya Allah sembuh kok. Sembuh ya Dok ya. Nah, apalagi kita punya budaya batuk atau buang dahak itu nggak pakai masker gitu ya kan Dok, atau nggak mengubur Ih, gitu buang ya Dok dahak ya. sembarangan. gitu, Dok. Jadi makanya itu etika batuk sih yang harus kita terapkan. Walaupun kita di kalangan misalnya di lift, di tempat umum itu etika batuk tuh harus sangat-sangat diterapkan. Ya kan? Jadi harus diterapkan. Bagaimana etika batuk bila kita batuk, tutup dengan tangan. Ya kan? Habis itu bila tidak bisa cuci tangan, kalau memang kita tangannya lagi kotor, bisa dengan lengan dalam atau pakai tisu, ya kan? Iya, Jadi iya. makanya harus benar-benar dijaga etika batuk itu supaya tidak menularkan ke teman-teman yang lain Teman-teman atau yang lingkungan lain. sekitarnya. Oke, Itu. jadi memang kalau ngomong ada etikanya, batuk juga ada etikanya ya Bu. Iya. Tapi Dok, TBC sendiri ini awal mulanya ini seperti apa Dok gejalanya ataupun penyakitnya ini di Indonesia sendiri khususnya nih Dok, seperti apa TBC ini? Iya. Paling sering itu adalah batuk ya. Jadi pasien tuh batuk yang sudah 2 minggu, batuk terus menerus, yang produktif, dahaknya banyak, habis itu disertai dengan penurunan berat badan, Oke. berkeringat malam, habis itu nafsu makannya juga menurun, ya kan? Itu kita harus curigai. Sudah diobati dengan pengobatan-pengobatan konvensional biasa, tapi nggak kelar-kelar nih, batuk terus pasti. Rentan waktunya berapa? 2 minggu. Dok? Oke, Kita 2 harus minggu ya, itu mengevaluasi. batuk terus menerus, batuk pagi, siang, malam Dok? Iya, Oke. paling dominan tuh di malam hari. Oke, Paling warna sering. dahak ada nggak sih Dok? Oh, warna Perbedaan? dahak juga bisa. Kadang-kadang bisa berubah kekuningan sampai dengan kehijauan. Nah, tapi kadang-kadang warna putih juga berkomponen untuk ditemukannya kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi nggak Oke. mesti harus berwarna sekali, tapi harus dievaluasi 2 minggu batuknya itu bagaimana. Oke. Itu batuknya berdahak atau biasanya batuk kering Dok? Kalau kering lebih dominan ke pneumonia namanya. Pneumonia. Nah, beda dia. Beda ya. Dia kalau batuk infeksi ini dia itu lebih berdahak. Jadi dia lebih berdahak sehingga dari dahak itu kita bisa melihat pemeriksaan dengan TCM atau tes cepat molekuler dengan metode cepat, hanya dengan 2 jam saja kita udah lihat tuh jenis kumannya apa. Oke. Tapi Iya. selain batuk Dok, apakah ada misalnya pusing atau Kelemahan sih, kelemahan agak Lelah gitu ya, males, Dok, ya? lelah, cepet capek gitu kan. Mau bekerja itu kita tuh agak rasa males-males gitu. Jadi habis itu dan kadang-kadang pun juga sering berkeringat ya, berkeringat di malam hari. Demam tuh juga sering ada pasien saya juga mengeluh. Demam ya, Dok, ya? Demam. Demamnya tuh dia spesifik sekali, dia tuh lebih di malam hari, dia agak-agak meriang nih Dok. Habis
habis mau maghrib menjelang subuh tuh badan saya agak-agak meriang gitu. Ada nyeri-nyeri tertentu gitu dok? Kalau nyeri lebih dominan ke Atau kayak sesak di dada gitu? kadang-kadang ada yang batuk darah juga loh. Oh, batuk darah? sampai batuk darah? Sampai batuk darah. Ada pasien saya sampai Berarti yang di sinetron-sinetron itu memang beneran ya dok? Iya. Suka nonton sinetron apa? Ya dulu waktu SD gitu kan ada Korban sinetron-sinetron sinetron ya? batuk-batuk, terus yang tengok darah gitu. Oh, Ya kan? TBC berarti. Iya. Tapi itu yang bener ya dok ya? Iya, Berarti batuk darah itu lebih juga banyak sih. merupakan Jadi batuk darah indikasi. tuh ada dua. Jadi bisa karena suatu infeksi, bisa karena suatu keganasan. Pastikan dulu lah kalau memang dia suatu infeksi dengan pemeriksaan dahak tadi. Kalau keganasan mungkin dengan pemeriksaan CT scan torak atau apa gitu. Oke baik. Nah dok tadi kan kita udah tahu ya dok ya kalau Indonesia saat ini posisi kita itu di nomor 2. Iya, Nah, betul. kalau untuk di Sumut sendiri nih dok, Itulah hebatnya orang Medan ya. Agak lain memang orang Agak Medan ini. lain. Agak lain tengah ya Dok Iya, ya. agak lain. Ya kan kita selalu tuh di nomor 2 juga. Khususnya Sumatera, kita tuh nomor 2 Medan. Nomor 2 Kota Medan. Iya, banyak sekali ya Wow. sekarang tersedia vaskes-vaskes, rumah sakit yang bisa mengobati ini. Oke. Jadi paling banyak itu di daerah Medan Johor. TB-nya lumayan banyak tuh. TB-nya Untuk yang tinggi, resisten obat ya. Kalau Yang yang TB resisten? Iya, resisten. Kalau sensitif obat mungkin di seluruh kota Medan ini sudah banyak. Oke. Jadi hampir kita berapa orang nih di sini? Mungkin ada 2 atau 3 yang terinfeksi TBC. Jadi jangan segan. untuk periksa ya dok ya? Iya, Oke. periksa ke saya boleh. Oh iya. Pagi. Kaget ya saya ya. Dokter kaget? Iya. Memang di sini ada senamnya dok. Oke ya. Senam jantung Oh dok. gitu. Baik. Makasih ya. Oke ini aduh. Kopi terenak nih Dok. Ini Oh, iya. salah satu kopi terenak di Kok TVRI. dua-duanya minum air putih? Iya dok. ya dokter. Kebetulan Ya ampun. dok. Ini Sehat banget kalian ya. Iya dokter, memang kami itu dok. Saya tidak bisa berword-word kali ini. kalau kali ini nggak bisa ngejelasin ya Bun. Iya, dokter kebetulan tadi mau berangkat ke rumah, udah minum kopi duluan. Oh gitu. Kalau gitu saya air putih aja. Oh gitu, nggak apa-apa iya. dokter harus cobain kopinya Bang Cakil Oh, iya. dokter. Iya. Karena kan temanya kopi pagi dokter. Oh gitu. Iya. Oke. Iya. Baik, makasih Bang Cakil. Makasih, dadah ya. Terima kasih dokter, terima kasih dokter, terima kasih dokter. Tunggu dulu. Kok terima kasih dokter? Biasanya Bang Cakil. Dokternya terlalu jujur. Padahal baru pagi ini loh Budi minumnya yang agak lain. Iya, baru gitu kali ya? ini dokter kita Dia- minumnya karena udah minum kopi duluan tadi di rumah. Oh gitu. Ih Oke. pandinya. Silakan dokter Iya. minum kopinya. Kita dokter. coba dulu Dok. Nah, tentunya bagi seluruh pemirsa yang ada di rumah ya sembari menyaksikan kita jangan lupa diambil minumannya, makanannya biar lebih enjoy lagi nyaksiin kita di sini ya. Wow. Kita minum dulu ya. Gimana pemirsa rasanya, ya. Budi? Hah? Gimana? Ya biasa sih rasanya gimana gitu. Kamu gimana sih Putri? Tanya ke Bang. Sama aku juga mau bilang rasanya biasa gitu Budi. Dokter gimana rasa kopinya Bang Iya, Cakil? mantep. Mantap ya dok ya? Mantap. Pas ya Pahitnya Dok. pas, gulanya sedikit pas. Pas ya dok ya, pas. Pas di kantong juga kok dok. Oke. Iya. Nah balik lagi kita Iya, ke Dokter Hapsah. Nah dok, apa sih dok sebenarnya yang membuat angka kesakitan ya TB di Medan ini tinggi gitu dok? Ya mungkin kurangnya ya kali kesadaran masyarakat ya untuk menjaga etika batuk dan memang mungkin sosial ekonomi juga mungkin juga berpengaruh sekali kenapa kasus TB itu makin meningkat. Habis itu kesadaran terus karena kan kalau infeksi TB ini dia 2 minggu atau 2 bulan makan obat tuh udah langsung badannya tuh enak, dia ngerasa udah sembuh. Oke. Udah deh saya nggak usah minum obat lagi. Toh juga efek samping obatnya luar biasa. Mual, muntah, oyong, rasa gatel, habis itu kadang-kadang bisa iterik ya, matanya kuning segala macam. Jadi sehingga menyebabkan udahlah, Nggak usah dilanjut gitu ya? Nggak usah dilanjut lah, saya udah enakan kok, udah mulai sembuh. Udahlah, saya kan udah sembuh. Padahal kalau kita memutus pengobatan, kebal obat itu lebih berbahaya. Jadi takutnya dia kuman yang datang itu kan makin mutasi-mutasi ya, makin banyak sehingga jadinya kebal obat dan Oke. kebal obat itu lebih berat-berat daripada yang masih
sensitif dengan obat. Jadi emang gitu lebih ya. parah ya dok ya Benar. kalau kita sampai dengan kebal Kebal obat. obat. Dan Tapi berarti dok, kalau di Kota Medan sendiri lingkungan ya dok? satu Lingkungan kemungkinan berpengaruh lingkungan, terus kurangnya kesadaran masyarakat ya dengan kebutuhan sinar matahari, Sinar matahari. istirahat yang cukup, Istirahat yang jangan cukup. stres, habis itu makan makanan yang sehat, tinggi protein. Tinggi protein ya dok ya. Itu yang paling penting harus kita terapkan, ya kan, oke. sinar matahari, dia harus berjemur. Taulah sekarang anak-anak zaman sekarang ya banyak kasus-kasusnya. Dia tuh saya tanya, kamu pakai skincare apa? gitu. Takut dengan sinar matahari guys, tapi dia terinfeksi TB ya kan. Ya ampun skincare-nya mahal tapi penyakitan. Iya itu, karena dia takut sinar matahari. Padahal di sinar matahari itu banyak banget manfaatnya loh, dikasih Tuhan buat kita. Iya, Kandungan benar. vitamin D-nya luar biasa. Jadi sayang kali kalau nggak diambil sinar. Dan Indonesia itu daerah yang tropis kan, Iya, sinar benar. matahari itu Sepanjang tahun ya, Dok, ya? nggak perlu harus kita berjemur, berlibur kemana, harus mendapatkan sinar matahari. Bener. Keluar rumah aja. Kenapa? Makanya hitam-hitam gini. Oh itu beda, itu memang keturunan. Oh iya, makasih ya, Budi. Itu memang keturunan ya. Karena kalau di Indonesia sendiri buka pintu rumah udah langsung sinar matahari ya dok. Iya. Tapi kalau untuk berjemur sendiri itu untuk pasien TB ataupun yang terdeteksi TBC itu apakah ada? Kamu harus berjemur selama 2 jam. Oh jangan, itu kan asin 2 jam. Kok ikan asin dong 2 Iya. jam jangan. 5 menit cukup nggak, Dok? Perlu Jangan lama-lama ya dok ya. 10 sampai 15 menit 10 saja. sampai 15 menit. Dan kalau untuk jamnya di jam berapa dok? Kalau saya lebih menyarankan jam 8, jam 8.15. Jangan terlalu tinggi lah panasnya. Karena juga udah nggak bagus kan buat kesehatan kulit kita. Oke baik. Nah pemirsa kita masih akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Dokter Hapsa. Jadi jangan kemana-mana. Kalau pemirsa ingin bertanya, pemirsa bisa hubungi kita di 0811-6100-386. Kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Baik, masih bersama dengan Dokter Hapsa, MCAT Paru Spesialis Paru Konsultan. Nah, Putri Kita gimana masih- mau nanya sesuatu tadi waktu pas break kayaknya? Sebenarnya ini adalah apa ya Budi, penyakit yang memang orang jarang tahu ya dok, terkait dengan penanggulangannya dan lainnya. Itu tadi kurang edukasi dok. Iya. Lantas sejauh ini dok, bagaimana sih cara yang tepat untuk mengedukasi masyarakat nih terkait penyakit ini dok? Oke. Sebenarnya kalau soal edukasi ya, puskesmas tuh sudah banyak peranannya banget Oke. ya, banyak banget peranan-peranan puskesmas yang sudah kita latih dan kita didik dokter-dokter di puskesmas untuk menerapkan etika batuk, gaya hidup, pola hidup sehat, itu udah semua kita terangkan. Malahan sekarang Provinsi Dinas Kesehatan Kota Medan itu sudah sering sekali mengadakan pertemuan-pertemuan karena sudah ada apa ya namanya perintah untuk menyelesaikan atau mengeliminasi TBC itu di 2028 khusus Kota Medan. Alhamdulillah wali kota, semua dinas pemerintahan Kota Medan itu sangat ngedukung sekali program-program yang diberikan oleh dokter-dokter ya kan, apakah dari dinas kesehatan untuk masyarakatnya. Ada kita tuh sering beli pelatihan dengan bagaimana cara mengedukasi, cara mengeluarkan dahak untuk pemeriksaan tes cepat molekuler. Lalu bagaimana cara pengobatannya, bagaimana evaluasi pengobatannya, bagaimana pemeriksaannya, itu udah semua kita terapkan. Mungkin memang masyarakat kita ini agak lain memang. Jadi harus memang nggak ngerti juga ya. Kurang Dikira ini kesadaran ya, Dok, ya. stigma-stigma yang oh ini penyakit turunan nih. Ini Iya, nenekku juga begini nih. Dulu aku tuh nih dikirim orang, aku batuk darah nih. Jadi susah kita menghilangkan Merubah stigma. mindsetnya ya, Dok, ya. Jadi Iya. tugas mungkin tugas-tugas apa ya? Kalau sekarang ada influencer ya. Iya, influencer. Supaya coba didekatkan ke media-media sosial mungkin ya, Instagram, TikTok, karena masyarakat tuh lebih dekat dengan program-program seperti itu. Jadi mungkin kalianlah yang muda-muda, tolong coba, ayo edukasi masyarakat untuk etika batuk yang benar. Ayo dong stop merokok. Ayo dong kita hidup sehat dengan olahraga. Sekarang udah banyak ya. Lari pagi saya tengok. Banyak. Jadi kalau postingan-postingan tuh sebenarnya bukan membuat kita iri ya, dengki, syirik ya. Padahal itu memotivasi kita supaya
aku harus bisa Luar dong. biasa. Dia aja bisa, kenapa Kenapa tidak? tidak, gitu ya? Iya, walaupun saya diet nggak turun-turun, saya juga bingung. Ya ampun dokter, jadi curhat nih ceritanya. Karena Oke. memang saat ini ya Budi, masyarakat tuh lebih percaya mungkin dengan media sosial. Benar, gitu apalagi ya. kalau yang menyampaikan itu orang-orang yang dia kagumi, Yes, yang dia bener. ikutin. Nah, gitu. Budi kan, ini Budi salah satu influencer. Iya dong. makanya saya bilang coba Budi Oh, iya, edukasi bener. dong untuk penyakit saya TBC. Saya posting di feed aja jarang dong. Oke, nah baik pemirsa, nah untuk mendetailin ya materi dari tema kita kali ini itu infeksi tuberkulosis yang nggak kebal obat. Nah kita sudah menyiapkan ya kan sebuah materi yang akan Materi, disampaikan oleh Dokter Hafsa. Nah silakan dokter Iya, untuk oke. materinya. Saya masih tunggu ya pertanyaannya. Siap dokter. Nah kali ini juga kita kedatangan ini pengunjung nih Pengunjung dokter ya. Oh iya, ini cantik-cantik banget, dari mana sih? Tapi Bang Cakil kok tumben tadi salaman? Oh, Biasanya nggak nggak salaman. Itu cucunya. Oh iya. Oh, ini cucunya. Oh iya. Dokter, salaman itu tidak menyebabkan ini kan? Iya tetap harus bersih dong. Habis salaman kita cuci tangan. tolong Erin, cuci tangan cepet. Langsung Iya, cuci iya, tangan. cuci. Jangan dong. Kan bebas loh, bebas TB kan? Ada dong. itunya nggak stempelnya? Adalah dong. Oke, enjoy ya pesan Selamat kopi sama Bang menikmati. Cakir sembari kita Kalau ada menyaksikan pertanyaan materi. nanti boleh ya. Oke, Siapkan baik. ya satu. Dokter kita kayak kuliah ya. Iya, iya. Baik, silakan Oke, Dokter Hafsa. ya. Oke, ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tuberkulosis yang resisten obat atau disebut dengan TBRO. Next. Oke, banyak ya yang tadi ada pertanyaan dari Budi, bagaimana tuh dok dapat tertular infeksi tuberkulosisnya, ya kan? Jadi kuman Mycobacterium tuberculosis tadi itu masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran pernafasan. Lalu tadi ada juga pertanyaan, apa aja sih dok gejala-gejala TB-nya? Itu ada batuk lebih dari 2 minggu, mengalami sesak pada pernafasannya, berkeringat di malam hari, tanpa aktivitas, adanya penurunan berat badan. Dan sekarang juga lebih sering itu demam ya. Jadi ada beberapa kasus yaitu TB dengan HIV. Ini lagi meningkat nih iya HIV. dong. Oh, iya Lagi itu. meningkat HIV ya. Benar, Mungkin benar, supaya pencerahan juga jangan takut ya. Pokoknya kita udah ada paket komplit gitu TB dan HIV. Kita udah ada perhimpunannya, persatuannya bagaimana mengedukasi, mendekati pasien-pasien dengan HIV. Dia tuh kadang-kadang tidak ada keluhan batuk, Benar. tidak ada keluhan batuk, dia happy-happy aja, tetapi selalu demam. Dok, saya selalu demam, dok. Juga hati-hati. Nah, jangan-jangan dia sudah terinfeksi kuman TB yang resisten obat. Resisten obat. Lalu bagaimana dok pengobatannya TB ya kan? Pengobatannya gampang kok. Sekarang hanya 6 bulan saja. 6 bulan ya saja, kan? Dengan 6 bulan. Nggak sampai 9 bulan ya, dok, ya? Enggak. Oh, kalau dulu tuh sampai 22 bulan dan 24 bulan. Oke. Lama. Setahun sampai 2 tahun Iya, ya, 2 dok, ya? tahun dengan injeksi 6 sampai 8 bulan. Sekarang sudah Sekarang ada. sudah diminimalisir Iya, ya, sekarang dok, ya? sudah lebih rendah ya, lebih 6 bulan supaya tujuannya apa? Supaya pasiennya tidak konsisten lah minum obat, tidak lepas, putus, apa segala macam karena waktunya yang singkat. Apa saja yang terjadi jika pengobatannya terhenti? Ya tadi itu, dia akan terjadi kumannya menjadi kebal atau menjadi resisten terhadap obat yang sudah dia minum dulu. Makanya jangan sampai putus di 6 bulan itu. Next. Oke, boleh dibantu slide-nya? Ya, jadi kita tuh ngebahas TB yang resisten obat, ya kan? Jadi sebenarnya resisten obat ini bukan penyakit yang gimana-gimana, itu karena ulah manusianya sendiri, buatan manusianya, karena tidak teratur minum obat. Ngerasa sudah sembuh, Oke. lalu habis itu ngerasa sudah enakan, sudah bisa beraktivitas, sehingga dia nggak mau minum obat. Ini karena perbuatan manusianya sendiri, ya kan? Lalu habis itu dia itu juga dengan seiring waktu kuman tuh akan jadi kebal karena kita minumnya suka-suka hati ya kan. Jadi sehingga penyakit itu susah diobati dan penularannya akan semakin banyak. Semakin banyak orang yang terinfeksi dengan kuman resisten obat, semakin kumannya yang ditularkan juga kuman yang resisten obat. Jadi kumannya itu sudah ada memang yang resisten terhadap rifampicin dan isoniazid. Lalu dia batuk, dia percik, dia nggak pernah ada riwayat minum obat, tiba-tiba aku tuh TBRO dok, TB yang resisten obat.
sampai ke luar negeri pun dia berobat, dia harus disuruh balik. Karena hanya Indonesia yang bisa mengobati TB resisten obat. Oh seperti itu? Iya, pasien saya jauh-jauh ke Singapura, dia balik lagi, dia nggak percaya dengan diagnosa yang saya berikan. Akhirnya dia balik lagi, karena orang Singapura suruh dia balik ke Indonesia. Kamu berobat dengan dokter Indonesia. Karena memang kasus kita yang banyak sehingga dokter Indonesia tuh lebih bagus dalam pengobatan infeksi TB-nya. Oke, baik. Oke, dari WHO juga di 2022 menyatakan diperkirakan 28.000 itu ada kasus baru, ya kan? Dari total 969 kasus TBC yang didiagnosa pada tahun 2022. Bayangkan ada 28.000 kasus baru. Yang diobati itu hanya sedikit, yang malahan yang tidak mau berobat yang banyak. Oke, next. Oke, kok bisa sih MDR TB tadi ya kan? Karena apa? Karena putus berobat. Karena maunya dia udah ngerasa enakan, udah deh nggak usah minum obat lagi. Lalu habis itu kita kontak langsung dengan pasien yang TB MDR. Kita nggak tahu kan siapa teman kontak kita, ternyata terinfeksi TB. Salah satunya itu yang kita harus khawatirkan. Kita nggak ngerti. Jadi makanya waktu COVID itu kita selesai dengan menggunakan masker dan jaga jarak serta vaksinasi. Ya kan? Jadi kita nggak tahu teman kita apakah terinfeksi atau tidak. Salah satunya tenaga-tenaga kesehatan yang merawat pasien-pasien TB MDR. Termasuk dokter Iya, spesialis paru. iya, saya juga termasuk, ya kan. Lalu habis itu, karena apa? Karena dia udah merasa sembuh, keluhannya berkurang, dia tidak minum obat dengan teratur. Lalu yang terakhir adalah sosial ekonomi, ya. Jadi kita nggak bisa bilang kalau sosial ekonomi kita lagi baik-baik aja, khususnya Medan dan sekitarnya, ya kan. Jadi diharapkan kita walaupun dalam keadaan sosial ekonomi yang agak di bawah rata-rata, tapi kita harus gunakan hidup sehat saja. Nggak perlu apa ya? Kalau anak sekarang, anak generasi Gen Z itu yang penting apa ya, ngumpul, gitu ya, Dok, ya? ngumpul ya, nongkrong. Jadi tidurlah teratur, bangunlah pagi hari, ambil sinar matahari, olahraga, banyak minum air putih. Jadi kan itu juga udah oke ya. Next. Selanjutnya boleh dibantu? Iya, nih ya, tadi ya bagaimana penularannya. Jadi melalui percikan droplet, ya kan, yang terinfeksi melalui bersin, batuk, berbicara atau nyanyi. Tadi saya bilang ya. Habis itu dia nggak menularkan, jabatan tangan enggak, penggunaan baju bersih bersamaan, tadi penggunaan alat makan itu enggak, kalau memang dicuci dengan bersih ya, itu tidak menularkan ya. Jadi memang melalui percikan, melalui droplet ya. Oke. Saya jadi cemas nih, Dok. Jadi cemas kan? Karena kan saya punya side job yang megang mikrofon gitu ya, Dok ya. Iya. Jadi kan kita nggak tahu itu mikrofon itu bekas dipakai siapa gitu ya. Yang kadang-kadang nggak pakai sarung gitu ya. Karena atau kita kalau misalkan pakai mic yang ada sarungnya itu kadang-kadang nggak nyaman gitu, Dok. Kurang enak suaranya ya. Kurang keluar gitu. Yang penting jaga daya tahan tubuh ya guys ya. Kamu harus makan teratur, istirahat yang cukup, olahraga. Jadi kuman itu juga takut kalau imun kita oke. Nanti kalau imunnya misalnya stabil, ya penyakit apa aja. Ya, tapi memang kita jadinya TB laten gitu. Ada lagi nanti ya. TB laten lagi, Dok, apa lagi nih, nanti Dok? undang saya lagi ya tentang TB laten. Oke, next. Baik. Selanjutnya. Jadi ada sekarang regimen namanya Bipal M dan Bipal, ya kan? Itu hanya diobati 6-7 bulan aja. Jadi nggak usah takut deh lama-lama minum obat, ya kan? Atau dengan penggunaan jangka pendek itu sekitar 6-9 bulan. Paling lama 11 bulan bila BTA-nya masih positif tuh. Di bulan kedua pengobatan masih positif, akhirnya di 11 bulan pengobatan gitu ya. Atau pengobatan jangka panjang, nih ada pasien nih udah diobatin. Efek sampingnya luar biasa banget. Banyak banget. Aku tuh pengen bunuh diri, Dok. Aku tuh pengen berhalusinasi, ngerasa curiga sama orang, gatal, sampai
ada yang muntah yang berlebihan, kita harus sesuaikan dengan obat-obatnya sehingga Berarti banyak ya dok efek samping dari obat tersebut? Oh, ya, Dok? luar biasa, banyak. Kenapa kok bisa sampai berhalusinasi itu dok? Iya, karena ada efek obat juga. Beberapa obat seperti sikloserin itu menyebabkan pasien itu berhalusinasi. Makanya kita ini banyak dokter yang bisa membantu. Kadang pasien ini dengan TB, DM, penyakit jantung. Oh, komplikasinya banyak gitu ya, Dok, Banyak. Enggak komplikasi, maksudnya penyakit penyerta dia. Dengan DM, dengan itu segala macam, HIV segala macam. Itu pengobatannya lebih panjang karena penyesuaian dosis, yaitu 18 bulan sampai 20 bulan. Oke. Next. Lanjut. Nah, yang penting apa nih? Cara minum obat yang tepat dengan 3T. Tepat waktu, tepat dosis, dan tepat caranya. Oke, tepat dosis, tepat waktu. Minum obatnya nggak boleh tukar-tukar tuh. Ada yang pernah WA saya, dok saya tuh minumnya pagi, terus saya nggak sempat tuh di pagi hari. Saya boleh nggak minum malam? Nggak boleh. Dia harus emang konsisten terus tuh di pagi terus. Kalau emang mau di malam terus. Setiap hari sekali aja ya dok ya? Iya sekali aja ya. Tepat dosisnya tuh berdasarkan berat badan kita. Bila Budi ya contohnya, tapi janganlah ya Budi ya. Iya. Misalkan si siapa? Dedi gitu sebut ya? aja lah Mawar. Mawar. Iya, ya, Mawar. Mawar dia berat badan awalnya 45. Selama pengobatan jadinya 60. Tuh harus disesuaikan tuh dosisnya. Yang 60 nih sekarang diobati, bukan yang 45 lagi. Jadi harus dievaluasi, harus berkunjung ke dokternya. Kalau dia nggak tepat dosis, kumannya juga nggak akan bergerak dan mati kan, malah dia tebal gitu jadinya. Dia kayak geli-geli aja gitu Iya, ya, Dok, geli-geli ya? aja dia ya kan Budi. Atau tepat caranya ya kan, bagaimana dia harus ikut dengan instruksi dokter yang akan memberitahu cara tepat minum obatnya. Next. Oke, cegah dan kenali MDR-TB. Yang tadi tetap saya bilang, menutup mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Ya, tolong itu ya tugas kalian ya. Atau kesehatan masyarakat lah untuk ini sosialisasikan aja. Tugas semua sektor. Oh ya, iya Dok? semua sektor ya. Habis itu buanglah tisu di tempat yang tertutup. Oke, jangan membuang ludah atau dahak di sembarangan tempat. Gunakan. Kalau saya tuh menyarankan ke pasien saya yang positif TBC tuh gunakan kaleng. Yang ada tutupnya, kaleng susu yang ada tutupnya, kasih backlin dalamnya. Itu akan mati kumannya. gitu. Iya, backlin. Jadi tutup, buang dahaknya tutup di situ. Karena kalau tidak ada sinar matahari, dia tuh masih terus dia akan menguai di udara. Setiap yang lewat dengan dahak itu ya udah terhirup. Kalau imunnya lagi rendah, ya sudah dia terinfeksi dong. Habis itu menggunakan air atau sabun dengan sering-sering mencuci tangan. Ya kan? Selalu gunakan masker, patuh berobat sampai tuntas dan dinyatakan sembuh oleh dokternya. Oke, next. Oke, jadi kita mulai dari gaya hidup sehat ya. Makan makanan yang bergizi dan seimbang, rutin berjemur ya kan. Habis itu olahraga secara teratur. Alas tidurnya juga dijemur ya dok ya? Kalau ya bisa. Hindari merokok. Rokok ini ya kan, tapi kalau nggak ada ngerokok nanti pasien saya gimana? Loh, dokter. Jadi agak galau juga ya kan? Enggak lah, dokter, emang harus. Oh iya. Harus tidak boleh merokok Oke. gitu. Siap Budi ya, hindari merokok ya. Lalu membuka dan menjaga ventilasi rumah dalam keadaan terbuka dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Oke. Memberi imunisasi nih, vaksinasi. Kita lagi mengadakan suatu penelitian nih di Jakarta nih, masih digodok nih sama Dr. Erlina Burhan untuk mengulang nih BCG. Dulu kan waktu Budi pernah nggak dapat vaksin? Kan ada ini dok, bekasnya. Dok. Ada ya. Nah, itu waktu kita 0 bulan ya, 0 bulan ya, kita dapat BCG, kemungkinan akan diulang nanti. Tapi ini lagi digodok nih, karena saking tingginya kasus TB kita, vaksinasi sangat membantu. Ya kan? Oke. Next. Ya, sayangi parumu, cegah TB resisten obat. Oke.
Saya rasa sudah selesai. Cukup selesai, dokter. Iya, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dong Oke. buat Dokter Hafsa. Keren. Nah, kita jadi lebih Jadi paham ya iya Putri ya. benar. Jadi memang Budi kalau misalnya ya kita sebagai masyarakat ya harus patuh lah ya dok sama Iya. kata dokter. Jangan percaya katanya Katanya kayak gitu. Katanya harus ini, katanya harus itu. Katanya ini penyakit kiriman ini gitu Iya. kan. Jangan percaya. Ini disantet nih gitu ya dok. Pokoknya tetap harus periksakan ke dokter, Iya. ke ahlinya gitu dok. Yes, Dok, kalau di TB sendiri saya pernah dengar yang namanya mantux itu dok. Iya. Nah, itu mungkin boleh dibantu dok penjelasannya. Itu tadi, nanti boleh diundang sekali lagi saya ya. Dengan TB laten. Itu TB laten. Biasanya beda lagi. TB laten tuh beda lagi. Jadi TB laten tuh seperti gunung es. Dia tuh terlihat aja sedikit saja, padahal di bawahnya tuh gitu ya, banyak dok, ya? kali kita yang positif TB. Jadi pemeriksaannya tuh dengan menggunakan mantuk tes tadi itu Oke. atau IGRA gitu. Tapi kalau mantuk tes deteksi itu gitu ya, Dok, ya? gimana dok cara Sebenarnya kalau mantuk tes itu ya, kalau saya sih oke saja ya kan, tetapi tidak bisa karena kan mantuk tes itu akan vaksin yang BCG tadi itu akan aktif lagi Budi, jadi bisa palsu dia hasilnya. Oh, gitu. Karena dia akan memberikan kuman yang sudah dilemahkan, masukkan ke dalam subkutis, lalu yang BCG tadi yang kita dapatkan akan bereaksi dengan hipersensitif tubuh kita, dia akan nonggol. Habis itu diperiksa positif, jadi bisa palsu. Bisa tidak akurat lah ya, Tidak dok. akurat. Oke. Tetapi oke kalau misalnya pada kasus-kasus yang imunokompromis seperti TB dengan HIV, saya oke tuh dengan mantuk tes atau IGRA saya boleh. Karena memang mereka susah sekali mengeluarkan dahak. Ya kan, orang-orang tuh kan batuknya kering, tidak batuk yang produktif karena imunokompromis. Emang imunnya lagi rendah-rendahnya banget tuh Budi. Jadi makanya sering saya gunakan untuk pemeriksaan tambahan yaitu mantuk tes atau IGRA. Oke, baik. Nah, dokter ini misal ya dok ya, jika ada pasien yang 1 hari aja kelupaan gitu, nah sementara ini udah di bulan keempat gitu ya dok ya. Nah, apakah harus ngulang dari bulan pertama lagi atau ya bolehlah toleransi 1 kali aja nggak bisa atau gimana dok? Jadi kan Budi, banyak nih pertanyaan seperti ini. Dok, aduh dok, saya udah telat makan obat nih dok, gimana? Nggak apa-apa, jangan takut ya. Nggak apa-apa ya, syaratnya tuh 2-3 hari. Kalau udah itu harus warning nih, harus hati-hati. Mungkin nanti fase akhirnya atau fase kan ada fase awal, lalu fase akhirnya itu yang agak lebih dipanjangin. Jadi mungkin bisa lebih dari 6 bulan dia makan obat. Gitu. Tapi jangan takut, Tapi tetap aja lanjutkan minum obatnya. Tetap harus diminum Ya. gitu ya dok ya, jangan khawatir, jangan panik, Panik, gitu ya. Nanti tetap akan kita tes lagi ke tes depannya lagi. apakah butuh penambahan obat lagi Iya. begitu ya dok Iya, ya? Benar. Baik. Nah, kan tadi dokter juga sudah katakan kita tuh harus konsisten ya dok, minum Iya. obat 6 bulan, bahkan tadi ada sampai 20 bulan. Iya. Jika memang nih dok, dalam waktu jangka 1 bulan aja kita kelupaan atau dan lain tidak konsul ke dokter, kita ngulang lagi dari awal dok. Kalau misalnya 1 bulan ya, Iya. 28 hari ya, ya ngulang. Ngulang lagi dari Iya. awal ya dok. Karena tapi dia tidak usah ada pemeriksaan ulang, dia tetap diulang aja. Jadi kasusnya kasus baru namanya. Oke. Tetap dia kasus baru karena 28 hari. Tapi kalau udah 2 bulan tuh dia nggak minum obat, itu harus memang diperiksakan ulang lagi. Jangan-jangan sudah kebal obat tuh terjadi. Oke, dok untuk umur sendiri nih dok di Kota Medan khususnya karena kita peringkat kedua untuk umur biasanya yang banyak terkena TBC ini apa memang TBC ini tidak mengenal umur dok? Oh iya, Atau hampir gimana, Dok? semua ya usia. Mulai dari bayi pun kadang-kadang ada juga loh beberapa yang Berarti datang. kalau dari bayi bawaan dari orang tua Iya, atau terpapar mungkin pada saat lahir? Waktu bayi dia kurang gizi ya kali, berat badan bayi rendah, BPRR prematur ya, dok ya, sehingga di bawah 2,5. parunya tuh belum berkembang dengan baik ya kan, atau intake ibunya taulah sekarang ya kan, kalau hamil tuh nggak boleh gendut-gendut, harus ini kata orang tua ya kan, sehingga gizinya kurang ke ibunya, sehingga suplai ke anaknya juga kurang, sehingga berat badan bayinya rendah, habis itu prematur, kematangan paru dan jantungnya juga belum mateng, ya udah gampang banget tuh terinfeksi jadi pasiennya. Oh gitu. Nah jadi dari segi usia itu semuanya bisa terserang ya Bisa. dok ya? Ada juga pasien-pasien anak-anak yang hidrosefalus, yang Iya. kepalanya besar, ternyata diperiksa cairannya, cairan TB. Oh gitu. Nah jadi dia bisa kemana-mana ya dok ya? Iya, ada di TB tulang, TB kulit, yang saya obatin ya, payudara juga ada. Habis itu TB kelenjar paling sering. Habis itu TB
Usus tuh, dikira tuh usus buntu pasiennya. Jadi dia operasi, diperiksakan ke patologi anatomi, ternyata kuman yang menyebabkannya kuman TB. Oh gitu. Nah, itu proses penyebaran kumannya kayak mana, Dok? Dari Kan darah. biasanya kan di paru gitu. Dari ya? darah. Dari darah gitu ya. Dia Berarti secara kalau hematogen. dia singgahnya kemana ya dia di situ akan menyebabkan Iya, betul. penyakit di situ gitu. Nah, Kalau ke kulit ya mungkin paparan sinar matahari yang berlebihan, kekurangnya pelembab pada dan itu yang kulitnya. disebut dengan TB ekstra paru ya, Dok? Iya, Oke, TB ekstra jadi paru. bisa di tulang, di kulit. Jadi dan kan sebagainya. memang banyak sekali ternyata ya TB ini ya dok, bukan hanya di paru Bukan aja, hanya tapi di paru. kalau di tulang, di kulit dan lain-lainnya itu cara mendeteksinya apakah sama dok? Nanti kita akan menerima konsulen dari dokter-dokter itu, dokter kulit mungkin melakukan kerokan, dia periksakan ke patologi anatomi atau ke bagian mikro, ternyata kuman yang tumbuh itu adalah kuman TB. Kalau di tulang biasanya orang ortopedi tuh melakukan MRI atau segala macam, nanti konsulnya ke paru, TB kelenjar, nanti diperiksa, dibiopsi, ternyata kumannya kuman TB. Jadi dokter-dokter lain yang menemukan ya dengan pengobatan TB ke dokter paru. Benar. Nah, untuk pengobatannya sendiri jenis obatnya apakah sama itu, Dok? Sama, cuman fase pengobatan aja yang lama. Kalau ekstra paru bisa setahun, tergantung benjolannya tadi itu gimana ya kan. Kalau memang TB kelenjar 9 sampai setahun, TB tulang 12 bulan. Kalau pada otak 28 bulan. Dia beda fase lama pengobatannya. Oke, nah Dok, ini pemirsa juga pasti penasaran kan Dok nih, Iya. kenapa sih pemerintah sibuk kali mengeliminasi TB ini, harus minum obat rutin. Nah, pasti pemirsa juga pengen tahu ini tingkat keganasan daripada TB ini sampai menyebabkan kematian itu seperti apa Dok? Berapa persen CFR-nya Dok? Oh, kalau tingkat kematiannya sebenarnya lumayan tinggi pada yang TB resisten obat ya. Oke. Kalau sensitif obat pada oke semua, kasus-kasus kita Artinya pada sembuh ya, Dok, ya, sembuh. semuanya. Nah, Tapi untuk yang kalau bisa yang meningkatkan pasien-pasien yang kematian. bandel ini loh, sekitar 5 sampai 20% tuh luar biasa yang susahnya teratur minum obat. Tuh hampir yang bisa menyebabkan kematian juga. Infeksi TBC ini kalau tidak diobati dengan benar. Oke, berarti tingkat kematiannya juga tinggi ya, angka CFR-nya Dok ya? Iya. Apalagi kalau dia punya penyakit penyerta ya, Iya, seperti dokter katakan. Iya, HIV, DM, aduh itu yang agak. Nah, biasanya kalau penderita HIV itu selalu disandingkan dengan TB ya Dok? Iya. Dan sistem pengobatannya juga sama biasanya ya, diseimbangkan. Oke pemirsa, kita masih akan Ya. berbincang bersama dengan Dokter Hapsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Kopi Pagi ya. Nah, bagi pemirsa yang penasaran atau punya kasus, baik itu keluarga, tetangga, dan sebagainya, pengen nanya langsung bersama dengan Dokter Hapsa, pemirsa bisa hubungi kita di 0811 6100 386 atau pemirsa juga bisa bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita, live streaming TVRI Sumatera Utara. Nah, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Ya, pemirsa tentunya balik lagi bersama kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Nah, Budi kita masih bersama dengan Dokter Hapsa. Udah Benar. banyak sekali ya Budi ilmu yang kita benar. tahu bahwa memang kita tuh kalau terkena TBC itu harus konsisten ya Minum minum obatnya, obat, terus gitu. konsisten dengerin apa yang dianjurkan oleh dokter. Benar. Hidupnya harus sehat juga, Benar. ya kan? Makan Sering- makanan yang tinggi protein, Iya. olahraga, berjemur gitu. Benar. Nah, pokoknya Nah. nggak boleh lagi males-malesan ya. Iya, nggak boleh. Nah, ini saatnya kita juga akan bacain pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa melalui live chat di kanal YouTube kita, live streaming TVRI Sumatera Utara. Nah, ini sudah ada dari Rani Afiza, ya kita langsung bacain ya Dok ya. Nah, halo selamat pagi dokter, mau nanya dong, untuk anak-anak bisa tertular TB juga nggak ya? Tadi sebenarnya udah dijawab ya Dok ya, bahwasanya bayi pun bisa ya, karena kemudian kalau sudah tertular apakah bisa menularkan ke anak seumurannya gitu Dok? Karena kan anak-anak jiwa bermainnya kan masih tinggi tuh Dok. Iya, dan Nah. mungkin untuk etika batuk belum ngerti ya Budi gitu. benar. Itu silakan, Seperti dokter. apa? Jadi terima kasih. Tadi siapa Bunda apa? Bunda Rani. Bunda Rani ya. Terima kasih Bunda Rani atas pertanyaannya. Jadi memang ini yang dikhawatirkan bunda-bunda lainnya mungkin yang di luar ya. Bahwasannya dok ada tuh temennya batuk-batuk dok. Saya lihat temennya anak saya. Terus anak saya bisa nggak dok tertular
infeksi TBC. Ya kemungkinan juga bisa. Memang pada anak ini agak sulit dalam penegakan diagnosisnya, ya kan. Dokter anak sendiri dia kadang-kadang dulu tuh ada kumbah lambung, jadi masukin NGT, ngelihat cairannya, lalu diperiksakan cairannya, diperiksakan apakah dalam lambungnya tuh ada kuman TBC-nya, atau memang sekarang itu pada anak bisa diterapkan mantuk tes, ya kan. Jadi diperiksakan mantuk tesnya apakah positif atau tidak, ya kan. Habis itu bisa juga dengan pemeriksaan radiologi, dengan pemeriksaan foto X-ray, ya kan, pada pasien-pasien anak. Jadi kalau misalnya ternyata terinfeksi TBC, nggak usah takut, ada kok obatnya, gampang banget pengobatannya. Ada pasien saya juga ke praktek ya, khususnya karena kalau dokter paru tuh sebenarnya bisa ngobatin juga pada anak-anak, walaupun memang harusnya dia berkonsultasi ke dokter spesialis anak yang mengobatinnya, ya kan. Karena mungkin susahnya mencari mungkin lingkungan saya itu dokter spesialis anak, sehingga dia coba berkonsultasi ke saya obatin, insya Allah sembuh juga. Dan pemulihannya, pengevaluasian itu daripada berat badan anak itu naik, habis itu nafsu makannya. Nah, jadi anak tuh dinilai itu dari nafsu makan. Kadang-kadang kan anak emang susah makan dia, Dok, memang nggak naik-naik nih berat badan. Jangan gitu dong, diperhatikan dulu lingkungan teman-temannya, ada nggak yang batuk lama nggak sembuh-sembuh, ya kan. Jangan-jangan anak kita tertular tuh. Coba konsultasikan ke dokter anak dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi itu. Kalau emang positif, udah diobatin. Bisa nggak menularkan ke adiknya? Bisa-bisa aja, karena kan gampang banget ya mereka bermain, bertemu teman-temannya tuh. Kalau batuk masuk kumannya, memang tapi pada anak sih kan dia hobinya bermain ya. Benar. Sehingga imunnya tuh oke. Ya kan, COVID juga dulu kemarin anak-anak ya udah nggak ada pakai masker, anaknya juga nggak, tapi dia tuh nggak tertular karena emang imunnya lumayan oke, dengan dia happy, dia nggak punya beban apa segala macam, hobinya bermain juga mungkin juga meningkatkan imunitas tubuhnya. Tetapi bisa sangat tertular dari teman-temannya atau dia tertularkan ke adik-adiknya. Tapi Dok, bagaimana pencegahannya gitu untuk yang anak-anak? Apalagi kalau menggunakan obat, kita tahu kan anak-anak aja makan obat mungkin ada kok pemilihan obat-obat yang sirup, ada sirup. Berarti berbeda ya, Dok? Disesuaikan dengan pengobatannya, dan dosisnya pun dia bentuk obatnya lebih kecil-kecil dia, nggak gede-gede yang pada orang dewasa. Habis itu dia ada yang medianya sirup, manis rasanya, jadi aman kok. Oke, baik. Itu tadi Bunda Rani ya sudah dijawab oleh Dokter Hapsa, mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke, nah kita lanjut lagi nih ya. Seperti tadi kan udah dari Bunda Rani, coba kita dari bunda-bunda yang ada di sana. Oh, itu bukan Bunda, Pak D. Iya. Pak D Noe gimana? Silakan Pak D. Sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Ya nggak usah pidato, langsung aja pertanyaan. Dokter, saya mau nanya nih. Teman saya kan kemarin memang ada yang terkena TBC. Nah, itu apakah bisa kembali lagi dia terkena TBC? Dia kan udah sembuh nih. Kira-kira bisa nggak tiba-tiba kena lagi kembali terinfeksi gitu. kembali Iya. lagi? Artinya dia sudah menyelesaikan pengobatan 6 bulan, sudah sehat gitu Dok. Apakah bisa terinfeksi ulang gitu? Kalau sudah dinyatakan sembuh, ya kan, asalkan tadi tuh Daya nggak tahan merokok, habis itu istirahat yang cukup, ya kan, pola hidup yang sehat, berjemur, olahraga, insya Allah enggak. Yang penting kebiasaan-kebiasaan yang hidup sehat itu tetap diterapkan. Yang paling penting tidak merokok. Iya, karena apalagi rokok pasti yang berat suka ya, kalau tukar-tukaran, tidak ya kan, Dok? tidak merokok pasti berat ya, apalagi zaman sekarang nge-vape ya, saya lihat ya. Padahal itu juga bisa lebih beresiko lebih tinggi loh iya. daripada rokok. Makanya nanti undang lagi ya tentang vape. Iya. Keren loh. Gimana Pak Sapran, Pak Produser, dokternya udah mengajukan 2 kali loh tadi. Ada TB laten, Ada tentang vape juga. vape juga, ada Jadi tes paru itu kantuk. bukan hanya penyakit-penyakit yang tadi itu ya, TBC, itu banyak penyakit-penyakit lain, dan itu sekarang udah sering banget ya kita Terjadi temukan ya, Dok, terjadi kasus kanker paru, PPOK atau penyempitan saluran nafas, asma. Wah, banyaklah pokoknya pasien penyakit-penyakit lain. Jadi Dok, kalau misalkan seorang pasien itu tertular dari pasien yang TB RO tadi Dok. Nah, apakah dia memang langsung pengobatannya yang ke TB RO atau dia langsung ke yang sensitif obat? Enggak. Kalau hasil dahaknya atau tes cepat molekulernya menyatakan dia resisten obat atau TBRO, dia pengobatannya dengan TBRO. Jadi sebelum memulai pengobatan RO ada beberapa pemeriksaan tuh, darah lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal, EKG jantung, TSH, audiometrik, tes kehamilan, karena selama pengobatan tidak boleh hamil. Kalau perempuan dicek kehamilannya, diperiksa semua.
oke semuanya, baru kita mulai makan obatnya. Kalau dari segi kumannya dok, ya kan dok, itu perbedaannya gimana dok? Atau tesnya gitu ya kan dok? Untuk yang ini TB RO, ini TB yang biasa Sensitif gitu, atau gitu ya, sensitif obat gitu. Nah, Ya, itu jadi- perbedaannya apa gitu dok? Dari hasilnya itu aja yang menyatakan, nanti ada hasil dahak itu akan dimasukkan ke dalam mesin Gen Expert namanya ya kan, lalu akan keluar. Nanti hasilnya TB sensitif obat, berarti diobati dengan TB yang biasa. Oke. Nah, nanti kalau TB positif, MTB positif, rimpampisin resisten itu berarti pengobatan dengan menggunakan TBRO, beda. gitu. Jadi enggak di situ sensitif atau resisten. Oke. Kalau sensitif dengan pengobatan yang kayak biasa, yang lama-lama dulu itu ya kan, yang obat merah segala macam. Kalau sudah resisten, pengobatannya berbeda lagi. Oke, Oke, gitu. jadi Budi, bisa- tadi kayaknya Bang Cakil mau nanya nih. Oh iya, Bang Cakil dari mau tadi nanya, gerusak-gerusak di sana. Oh iya. Kayaknya pengen tanya. Ya, Gimana silakan, Bang Cakil? Iya. Ayo Kok berubah dong. jadi lemes? Bang Mau Cakil. didiagnosis abang. Nah, tadi kenapa? Enggak, Kenapa? dia tadi mau nanya, cuman malu. Memang tadi kan dia sampai nge-WhatsApp. Enggak, Iya. Aku boleh nanya enggak gitu. Iya. Kalau badan-badan kurus kayak nggak bergizi kayak aku gini, kira-kira cepat terkena TBC atau enggak? Oh iya, Kata dia tuh merupakan gitu. salah satu indikasi Iya. enggak ya? Jangan-jangan Gitu, nanti dokter. udah Ah, kedetek iya. aja gitu, cuma karena belum Iya. periksa jadi nggak Ya, tahu. tapi kan dia nggak ada batuk tuh. Oh, iya. Kan dia Gimana, Bang Cakil? konsepnya harus batuk 2 minggu, Bang. itu. Oh, gitu. Abang Abang ada batuk nggak nggak? selama 2 minggu Nggak ada, ini? dok. Nggak ada. Dia Tapi beda, dokter. sekali-sekali mau dong. Karena merokok Kalau ada kan. yang lewat. Oh, ada yang lewat. Oh, Sama Ah, aja. itu beda. Itu ganjen namanya. Ah, ganjeng tuh Bang, batuknya. Batu ganjen ya. Gimana Bang Cakil, ada pertanyaan nggak nih? Lagi ada dokter. Enggak, tadi udah di duluan ke Noe. Tadi Oh, WA oh, aku itu tadi. pertanyaannya. Kalau Ah, karakteristik sebelumnya. fisik yang kayak Bang Cakil ini Bukan. gitu ya kan. Itu bisa jadi indikasi apa nggak? Ada Lagi pasien kata saya dokter. gendut loh. Gendut? Berat badannya 140 lagi. Dokter kok nengok saya? Iya, kita kan sama. Ya udah daripada tengok-tengokan ya, mending kita saksikan aja. Ini dia penampilan spesial. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Baik, masih bersama dengan Dokter Hapsa ya, dengan tema kita kali ini adalah infeksi tuberkulosis yang nggak kebal obat. Serem nggak ya? Ternyata Jadi serem. Tapi tenang aja pemirsa, jangan panik ya, segera konsultasikan ke dokter ya, agar pengobatannya bisa segera dilaksanakan dan bisa langsung pulih kembali begitu ya dok ya. benar. Nah dok, untuk pengobatan sendiri nih dok, misalnya ketika kita dikatakan oke kamu kena TBC nih gitu, untuk kegiatan atau aktivitas biasanya dikurangi nggak dok? Kalau saya yang sensitif obat itu saya minta libur dulu deh 2 minggu pertama Oke. Untuk dalam yang sensitif pengobatan. obat? Iya. Tapi kalau yang resisten obat dulu itu ada kasus PPDS yang dokter spesialis mengambil kulit ya kan pasien saya. Jadi saya suratin ke departemen untuk jangan masuk dulu deh. Itu minimal 6 bulan. Dulu tuh fase pengobatannya tuh nggak seperti sekarang yang 6 bulan aja dengan metode Bipal M atau Bipal ya kan. Dulu pengobatan jangka panjang dulu semuanya karena kan makin maju tuh pengobatan-pengobatan, penelitian-penelitian WHO segala macam, sehingga singkatlah pengobatan 6 bulan. Itu saya minta suratkan ke departemen tuh 6 bulan. Dia diobatin dulu baru dia boleh masuk ke kuliahnya untuk mengambil spesialisnya. Banyak kok pasien-pasien seperti, tapi kadang-kadang perusahaan-perusahaan tertentu juga masih ini ya, sekarang sudah sangat selektif dalam penerimaan pekerjaan. benar. Saya juga di Rumah Sakit Pringadi tuh mau masuk kerja di KFC kok nggak salah tuh, KFC. Di salah satu ini ya, resto ya dok ya. McD untuk makan makanan Iya. itu mereka tuh foto torak, minta hasil fotonya gimana, ada nggak infeksi TBC-nya, hanya untuk menilai TB. Jadi Karena akhirnya mungkin karena langsung Karena ke di resto makanan. itu ya, iya, dok, jadi langsung. mereka mau Jadi safety emang ya, safety. mau aman ya. Jadi sehingga bagus sih MCO pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu. Sekarang juga kita mau masuk kuliah juga kan udah biasa periksa foto, Iya. periksa kesehatan segala macam. Kesehatan. Sekarang udah tempat-tempat makan itu banyak yang menerima dengan hasil foto oke dari dokternya. Karena kita juga nggak mau kan, kita datang ke tempat makan itu yang
mau menikmati makanannya, Iya, benar. mau sehat gitu ya. Tidak ada Dan ketakutan ya, Nah, benar. Jadi Nah. pramusaji juga emang harus Harus safety kan? sehat dong. Oke. Nah dok, kalau TBC sendiri ini memang tidak boleh kelelahan atau bagaimana dok? Sebenarnya kalau dia cukup ya intake makan, gizinya, proteinnya, terus dia menjaga pola istirahatnya, olahraganya nggak usah banget kali, harus nggak terlalu capek. Ya standar dia kita bekerja gimana sih 8 sampai 12 jam aja kan kita Benar, bekerja. benar. Ya habis itu ya jangan kebanyakan waktu nongki-nongkinya, ya harus pulang dong istirahat gitu. Besok pagi kerja lagi Iya. gitu. Oke, nah dokter ini pemirsa di rumah juga penasaran ya, apakah seluruh penanganan dan pemeriksaan dari TBC TB sendiri itu apakah ditanggung oleh BPJS dok? Oke, BPJS semua mengcover pengobatan dari awal terdiagnosis dengan pemeriksaan sampai dengan akhir pengobatannya atau komplikasi-komplikasi penyakitnya semua tercover dengan BPJS, asuransi BPJS. Oke, nah jadi apakah begitu ada tanda dan gejala yang dirasakan Iya, masyarakat? harus dong. Itu berobatnya kemana dok? Boleh langsung ke rumah sakit atau ke Iya, puskesmas tetap ke terdekat? vaskes tingkat 1 dulu Oke, dong, oke. kan vaskes tingkat 1. Nanti bila vaskes tingkat 1-nya merasa, karena pemeriksaan TCM ini juga sudah banyak tersebar Di ya kan, vaskes ya, Dok, ya? untuk pemeriksaan dahaknya. Ya udah kalau emang dia positif, bila tidak ada komplikasi seperti sesak atau batuk darah, boleh langsung diobati. Atau kalau memang rasanya vaskes tingkat 1 itu butuh pemeriksaan penunjang untuk melakukan X-ray, boleh dirujuk dulu ke rumah sakit untuk pemeriksaan penunjangnya. Oke, jadi kita harus tetap sesuai dengan alurnya ya, Yes. dok ya. Nah, Iya. dokter tadi ada sampaikan dari segi keparahan. Jadi batuk darah itu juga menjadi indikator keparahan ya dok. Iya. Ya? Sudah Itu parah seperti sekali, apa Dok. dok? Oh Tingkat banyak. keparahan untuk TBC. Kalau untuk TBC tuh banyak sekali komplikasi-komplikasinya ya. Selain batuk darah, bisa terjadi efusi, adanya cairan tuh. Kalau orang awam tuh bilangnya paru-paru basah ya. ya. Adanya cairan di paru-paru. Habis itu adanya udara, pneumotorak, ya kan akibat blebnya itu pecah karena tidak bagusnya struktur dalam paru-parunya sehingga udaranya tuh terkurung dalam suatu kafum paru sehingga jadi pneumotorak namanya. Ada juga yang bisa menyebabkan bronkiektasis tuh sikit jalan sesak, dia udah luas sekali paru-parunya. Ada yang bernafas dengan hanya satu paru-parunya udah putih semua tuh, udah putih. Ada kan kemarin artis apa tuh yang paru-parunya satu aja, dia kemana-mana bawa oksigen, di mobilnya pun pakai oksigen. Nah itu banyak sekali, namanya itu destroyed lung. Tapi Jadi kalau kerusakan parah pada paru-paru. kasusnya yang seperti itu udah putih semua, itu tidak bisa kembali normal lagi? Tidak bisa, Tidak bisa dok? tidak bisa. Makanya selagi kita masih sehat ya dok Iya, ya. sayangi dong. Paru-paru kan Paru-paru masih bagus. merupakan ini rumah kita kan, pohon kesehatan kita untuk ya kan. Jadi harus dijaga benar-benar. Jadi kita perlu juga tuh buat pemerintah membuat daerah-daerah yang bebas asap rokok, Iya, ya benar. kan. Benar. Diperbanyak dong. Ini alhamdulillah memang Kota Medan saya rasa sudah banyak tempat-tempat olahraga ya. Iya. Taman-taman Ahmad Yani, apa sih banyak ya teman-teman. Saya suka juga jalan sore-sore gitu. Oke lah gitu kan. Lumayan banyak tempat-tempat taman-taman untuk kita berolahraga. Alhamdulillah pemerintah sangat sudah mengerti pentingnya wahana-wahana seperti itu. Oke, nah Yes. dok kita kan walaupun sudah minum obat 6 bulan begitu ya dok ya, tapi kan tetap harus olahraga ya dok. ya? Iyalah. Ini olahraga yang disarankan bagi penderita TB ini apa dok? Ya satu ya tergantung usia ya, tidak sama dong penemuan diagnosisnya pada usia muda, usia tua atau usia yang lansia ya kan. Kalau pada usia muda boleh berjalan, bersepeda ya kan, boleh tidak ada masalah. Apalagi dia dengan ada penyempitan saluran nafas tuh, kadang-kadang TB dengan penyempitan saluran nafas seperti asma, itu olahraga berenang juga disarankan sekali. Oke. Tapi kalau pada usia tua hanya lakukan latihan pernafasan saja di rumah sambil berjemur, tarik nafas, tahan, lalu dia buang pelan-pelan atau dengan menggunakan exercise sedikit dengan botol aqua yang ringan-ringan aja untuk tarik buang untuk pernafasannya saja. Biar bergerak aja. Biar ya, ada, Dok. pergerakan. Apalagi Pergerakan, kalau ya. lansia ini udah susah ya Budi, kan nggak mungkin kita suruh naik sepeda gitu ya, Iya, Dok. nanti Senam. resiko apa-apa ya kan. benar. Suruh Nah. nge-gym lagi angkat beban Jangan berat. dong. Iya. Kalau itu susah ya, Dok. Daripada nge-gym kan mending kita olahraga zikir ya dok. Oh ya? iya. Oh iya, Masya Allah. Nah dok, tadi kita juga sudah cerita ya bagaimana penanganan kalau misalnya ada penyakit penyerta, anak-anak. Lantas nih dok,
dok, untuk ibu hamil sendiri ini bagaimana Iya. dok? Ketika misalnya udah hamil, Baru ketahuan baru kalau dia ketahuan. TB gitu. Iya. Jadi ada juga beberapa kasus seperti itu ya. Dia tidak boleh dilakukan pemeriksaan fototorak. Nah, nggak boleh pada ibu hamil. Walaupun sebenarnya yang ada di kandungan bagian perut ya dok ya. Iya, tapi kan radiasinya itu, bisa kena benar-benar. dong ke bayinya. Jadi abis itu dia harus dilakukan pemeriksaan dahak saja. Ada dahak kasus saya tuh. Jadi dahak itu diperiksa ternyata ditemukannya kuman Mycobacterium tuberculosis. Sama pengobatannya, tetapi hati-hati dalam pemberian obat streptomycin. Ada dulu injeksi, sekarang memang tidak lagi disarankan untuk pemberian karena bisa menyebabkan kegagalan janin pada bayinya. Oke. Jadi tetap berkonsultasi ke dokternya untuk pengobatan yang aman sama pak ibu hamilnya. Tapi yang pasti harus tingkatkan lebih, gizinya lebih ditingkatkan dong dari orang-orang yang biasa. Benar. Dari susu, ya kan, berjemur, proteinnya tuh harus tinggi biasanya. Oke, baik. Nah, gimana? Noe, ada lagi pertanyaan? Ada Budi. Ada, Iya, baik. Silakan. gitulah dari tadi. Dokter ini kali ini memang ada teman ini kawannya dia. Itu batuknya terus berulang. Ya, kita nggak tahu juga kalau misalnya TB, tapi sepertinya bukan TB. Yes. Udah pernah diperiksa, tapi batuk terus. Nah, itu Kenapa sih nggak langsung temennya aja, si Noe aja dari tadi bicara? iya, nggak berani dokter. Itu udah pegang berani mic dia loh, megang mic, dia. dokter. Jarang-jarang. Memang nih. kayak gitu, Berdiri, dokter. Noe itu mau show off sendiri. Iya, harus kasih ke teman dong. Coba dulu kali Berdiri ini. dong, Berdiri dong. Ini namanya Agus dong. Agus ya. Agus Gondrong namanya. Oke. Jadi Iya. ini ada teman saya dok. Nah, dia kalau gimana ya, hari-harian tuh sikit-sikit batuk. Jadi kami bilang kenapa nggak kamu periksa di dokter? Terus kata dia kayak kebiasaan dok gitu dok. Oh, Batuknya lata tuh gitu ya. Jadi kayak, batuk itu jadi kayak kebiasaan gitu. Dikit batuk tapi nggak ini, maksudnya Nggak berdahak. Bukan TB. nggak, kalau itu nggak ngerti dah dok, TB atau enggaknya saya kan nggak tahu. Oke. Cuman kalau disuruh diperiksa dibilang dia, aku sebenarnya nggak mau batuk, cuman karena faktor kebiasaan ya, dibilang gitu dok. Nggak tahu ya dok Itu gimana tuh dok? Jadi kalau ada juga kemarin itu seperti itu, ada pada batuk pada asma, pada PPOK atau penyempitan saluran pernafasan, dia tuh batuk-batuk terus akibat inflamasi atau peradangan yang ada di paru-parunya. Jadi makanya itu dicari tahu dulu dong penyebabnya. Dia harus berkonsultasi ke dokter, nanti dokter akan ada melakukan anamnesis atau pertanyaan-pertanyaan yang mendukung ke arah mana diagnosanya. Lalu habis itu dilakukan pemeriksaan fisik, didengar suara nafasnya, bagaimana suara nafasnya, apakah ada bunyi napas gitu kan, wheezing atau tidak. Lalu habis itu dilakukan pemeriksaan penunjang, fototorak. Lalu periksakan kalau memang itu kadang-kadang ada batuk alergi dia ke arahnya ke asma. Mungkin ada paparan debu atau paparan asap yang menyebabkan dia batuk untuk membuang ada yang terhirup sama dia mau ekspresikan dengan batuknya. Jadi harus dicari tahu dulu. Jadi apa kira-kira penyebabnya? Jadi dok, ini izin dok. Jadi kalau misalnya saya dok, saya harus menjauh atau gimana tuh dok? Ya selagi tidak, kalau dia batuk dengan menggunakan etika batuknya oke-oke aja, nggak usah menjauh. Saya dia batuk sembarang. Nanti Ajarin lo dong dia, kan udah diajarin cara etika batuk yang benar bagaimana. Oh, berarti saya membilangkan ke dia dok, Iya. etika batuk. Ayolah kau ke dokter, kenapa sih kok agak lain kok aku tengok ya. Ayolah kau ke gitu. dokter. Ada, Iya dok. dong. Gimana Memang orang Medan ini harus dipaksa Iya dong. harus dipaksa. Jadi ayolah kita Itu ke dokter. ya Bang Agus sudah ketemu. Jadi poinnya dia harus memang memeriksakan dulu. Memeriksakan ya. dulu, disingkirkan dulu tuh dede-dede yang tadi, apakah infeksi ataukah asma ataukah penyempitan saluran nafas. Iya. Makasih dok. Ini kok kita jadinya pada batuk semuanya. Budi. Jadi saya terbawa. Apa Oke. karena deket aku ya? Bukan ya? Enggak baik. Dokter sekali lagi terima Iya, kasih ya dokter. oke, Sudah mampir di Kopi Pagi ini. Nggak Udah siap kerasa ya? kita- Hah? Udah siap? Udah selesai dokter. Masih mau. Masih mau. Nanti kita bilang sama produser lagi ya Nanti dokter kita ya. kabarin. Jadi kita kurang lebih udah hampir 1,5 jam ini Oh, dok iya, ngobrol. iya, Mungkin oke. ada pesan kesehatan yang bisa disampaikan untuk pemirsa dok. Oke. Silakan dokter. Iya, buat masyarakat Kota Medan khususnya jangan takut ya, kayak temennya Agus ya, temannya Agus, segera hubungi paskes-paskes yang di dekat lingkungannya atau di rumah sakit, jumpai dokter-dokter, boleh dokter umum, dokter spesialis, lebih spesifik itu dokter spesialis paru untuk memeriksakan kesehatannya. Jangan takut, gunakan etika batuk yang benar, jaga pola hidup yang sehat dan
jauhkan dari rokok ataupun asap rokok. Mungkin itu saja pesan dari saya. Oke, dokter praktek ini di mana dokter? Tugasnya di Oh mana? ya, saya bertugas di Rumah Sakit Pringga di Kota Medan, lalu saya bertugas di Rumah Sakit Malahayati Medan, sama praktek pribadi saya Jalan Bunga Asoka nomor 16A. Oke, tepuk tangan dong buat dokter Hafsat. Terima kasih dokter. Next time Terima mudah-mudahan kasih. kita akan Iya. bertemu kembali ya Oke, dok. ya, Baik. terima kasih Dan kami ya. juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia Kopi Pagi. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11.30. Saya Muhammad Budi SM. Dan saya Putri Zain pamit undur diri dan Sampai jumpa.